teman-teman, hari ini kelompok kami akan membahas tentang kewajiban hukum bagi seorang auditor. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Katolik Musi Caritas, program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Nama saya Evita Oktaviani Saputri dengan NIM 1821039 dan dua rekan saya, Melina Wijaya dengan NIM 1821045 dan Michelle Veronica Susanto dengan NIM 1821025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Mutiara Maimunah, sarjana ekonomi, magister sains, akuntan, chartered akuntan, bersertifikat konsultan pajak, chartered public accountant. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, pengertian kewajiban hukum bagi seorang auditor. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk perwujudan kewajiban hukum. Sedangkan kewajiban hukum sendiri artinya wajib mentaati setiap peraturan dan tanggung jawab secara sesuai dengan standar. Yang kedua, lingkungan hukum yang berubah. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, maka secara hukum mereka bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Ada 7 faktor penyebab adanya kewajiban hukum. Yang pertama, kesadaran pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab seorang akuntan publik. Yang kedua, meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan para investor. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Yang keempat, kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi kepada mereka tanpa melihat siapa yang salah. Yang kelima, keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan umum atas dasar-dasar fee kontijen. Nah, kesepakatan ini menawarkan keuntungan kepada pihak yang dirugikan bila tuntutannya berhasil dan memberikan kerugian yang minimum bila tuntutannya tidak berhasil. Yang keenam, banyak kantor akuntan publik telah memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya yang mahal ketimbang menyelesaikannya melalui proses pengadilan. Dan yang terakhir, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntan dan auditing. Membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Dalam pemakaian laporan keuangan, banyak para profesional akuntansi kurang memahami antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan juga risiko audit. Atas dasar inilah terjadi tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik. Berdasarkan terminologi yang membedakan 3 hal tersebut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya. Hal ini bisa disebabkan karena resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga dalam industri tersebut. Kasus yang paling ekstrim ini adalah kebangkrutan dari kegagalan bisnis. Kegagalan audit merupakan kemungkinan terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan standar audit yang berlaku. Contohnya, ketika auditor harus menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah sajian material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu risiko audit. Risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah sajian material. Risiko audit tidak dapat dihindari karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik dan sangat sulit dideteksi.
Oleh karena itu, seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan manajemen dan jasa akuntansi, serta pembukuan. Sebagai contoh, jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Bidang kewajiban dalam audit dapat digolongkan menjadi beberapa, antara lain yang pertama yaitu konsep orang yang bijak. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya berkewajiban untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk benar 100%. Konsep ini dikemukakan dalam Cooley on Tort sebagai berikut. Setiap orang yang menawarkan jasa kepada orang lain yang dipekerjakan memiliki kewajiban untuk menggunakan keahlian yang dimilikinya dalam melakukan pekerjaan secara hati-hati dan tekun. Dalam semua pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus itu, bila seseorang menawarkan jasanya, dia sudah memahami bahwa ia mengumumkan kepada publik bahwa ia memiliki keahlian yang umumnya dimiliki orang lain yang menangani pekerjaan tersebut. Dan bila ia berpura-pura memiliki keahlian itu dan orang lain tahu, ia sudah melakukan penipuan terhadap setiap orang yang mempekerjakan. Ia menyangkut profesi publiknya. Tetapi tidak seorang pun, baik terlatih maupun tidak, menjalankan tugas yang ia perkirakan bisa berhasil tanpa kesalahan sedikit pun. Ia bekerja dengan keyakinan bahwa integritas yang baik tetapi bukannya tanpa kesalahan, dan ia bertanggung jawab kepada pemberi kerja atas kecerobohan, niat buruk, atau ketidakjujuran, tetapi bukan untuk konsekuensi kerugian yang semata-mata akibat kekeliruan penilaian. Yang kedua yaitu kewajiban atas tindakan pihak lain. Para partner atau pemegang saham dalam perseroan profesional secara bersama-sama bertanggung jawab atas tindakan perdata yang ditunjukkan terhadap salah seorang anggotanya. Para partner juga bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan orang lain yang mereka percayai. Ketiga yaitu tidak adanya komunikasi istimewa. Menurut common law, akuntan publik tidak berhak untuk menahan informasi jika diminta oleh pengadilan dengan alasan bahwa informasi itu dirahasiakan. Informasi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan jika diperlukan. Dan yang keempat yaitu syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban hukum, yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan, yang terdiri atas kelalaian biasa. Kelalaian biasa tidak adanya perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi. Bagi auditor, ini berarti apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor kompeten lainnya dalam situasi yang sama. Kelalaian besar yaitu tidak ada perhatian sama sekali, setara dengan perilaku ceroboh yang dapat diperkirakan dari seseorang. Beberapa negara bagian tidak membedakan antara penipuan biasa dan penipuan besar. Konstruktif, yaitu adanya kelalaian yang ekstrim atau luar biasa sekalipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan. Penipuan ini disebut juga sebagai kecerobohan. Kecerobohan dalam kasus audit terjadi jika auditor mengetahui bahwa audit yang memadai tidak dilakukan, tetapi tetap menerbitkan pendapat sekalipun tidak ada maksud untuk menipu pemakai laporan. Penipuan terjadi bila laporan yang salah sudah dibuat dan memang sudah diketahui bahwa terjadi kesalahan dan bermaksud untuk menipu. Kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak, yang terdiri atas pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak yaitu kegagalan dari satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memenuhi persyaratan kontrak. Contohnya yaitu kegagalan kantor akuntan untuk mengembalikan SPT pajak pada tanggal yang telah ditentukan. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang ditetapkan dalam kontrak dikatakan mempunyai privity of contract. Manfaat pihak ketiga yaitu pihak ketiga mempunyai kerahasiaan tentang kontrak, tetapi sudah diketahui pihak-pihak yang mempunyai hubungan kontrak. Contoh yang umum adalah bank yang mempunyai piutang pinjaman yang besar pada tanggal neraca dan meminta audit
sebagai bagian dari perjanjian pinjaman. Ketiga yaitu syarat-syarat lain yang terdiri atas common law, yaitu UU yang telah dikembangkan melalui keputusan pengadilan, bukan melalui undang-undang pemerintah. Kemudian hukum berdasarkan UU yaitu peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu kewajiban bersama dan tertentu, yaitu merupakan penetapan terhadap pihak tergugat atas kerugian penuh yang diderita pihak penggugat tanpa memperhatikan sampai di mana bagian pihak-pihak lain dalam kesalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kewajiban terpisah dan proporsional, tuntutan terhadap terdakwa yang kesulitan dalam usahanya disebabkan karena kelalaian terdakwa. Saya akan menjelaskan sumber utama kewajiban hukum auditor. Yang A. Kewajiban kepada klien. Yang pertama, sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah klien. Tuntutan bervariasi, meliputi klaim seperti kegagalan untuk menyelesaikan penugasan non-audit pada tanggal yang telah disepakati, menarik diri dari audit secara tidak semestinya, kegagalan untuk menemukan penggelapan atau pencurian aktiva, dan melanggar untuk menemukan penggelapan publik. Yang kedua, kewajiban yang umum akibat tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Yang ketiga, tuntutan hukum ini dapat menjadi pelanggaran kontrak, tindakan yang merugikan akibat kelalaian atau keduanya. Yang keempat, contoh klaim yang potensial yaitu klien menuntut auditor karena tidak dapat menemukan kecurangan yang material selama audit. Dan yang kelima, pembelaan auditor terhadap tuntutan klien. Kantor akuntan publik biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum klien, yaitu A. Tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan secara jelas. Contohnya, kantor akuntan publik dapat mengklaim bahwa salah saji tidak dapat diungkap karena kantornya hanya melakukan jasa review, bukan audit. Yang B. Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Untuk pelaksanaan kerja tanpa kelalaian dalam suatu audit, kantor akuntan publik mengklaim bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Meskipun ada salah saji yang terungkap, auditor tidak bertanggung jawab jika audit telah dilakukan secara tepat. Yang C. Kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi terjadi apabila auditor mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan baik kerugian yang menjadi dasar denda maupun campur tangan dalam pelaksanaan audit dengan cara sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Yang D. Ketidakadaan hubungan sebab akibat. Agar berhasil menggugat auditor, klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. Sumber utama kewajiban hukum auditor yang B. Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut common law. Yang pertama, pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Sebuah kantor akuntan publik dapat mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengklaim menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Yang kedua, contoh klaim yang potensial yaitu bank menurut auditor karena tidak dapat menemukan bahwa laporan keuangan peminjam mengandung salah saji secara material. Sumber utama kewajiban hukum auditor yang C. Kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. 1. Meskipun ada beberapa pertumbuhan dalam tindakan terhadap akuntan oleh kliennya atau pihak ketiga menurut common law, pertumbuhan paling pesat dalam proses litigasi kewajiban akuntan publik adalah yang diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang kedua, para penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi dari pengadilan federal karena tersedianya litigasi atau proses pengadilan class action yang
yang kemudahan dalam memperoleh ganti rugi yang cukup besar dan dari tergugat. Yang ketiga, faktor-faktor lainnya juga membuat pengadilan federal atraktif bagi para penggugat. Contohnya, beberapa butir dari Undang-Undang Sekuritas mencantumkan standar kewajiban yang ketat terhadap akuntan publik, dan pengadilan federal seringkali memenangkan penuntut dalam kasus tuntutan hukum yang melibatkan standar yang ketat. Dan yang keempat, contoh klaim yang potensial yaitu gabungan kelompok pemegang saham menurut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Sumber utama kewajiban hukum auditor yang D, kewajiban kriminal. Yang pertama adalah sarana yang berfungsi sebagai penghukum dan pencegah perilaku yang melalui tuntutan hukum dianggap masyarakat tidak bisa diterima. Yang E, respon profesi terhadap kewajiban hukum. Ada banyak hal yang dapat dilakukan organisasi auditor dan profesi secara keseluruhan untuk mengurangi resiko terkena sanksi hukum. Beberapa langkah positif yang dapat dilaksanakan yaitu: yang pertama, riset secara berkesinambungan. Untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dalam melaksanakan audit seperti mengungkap salah saji atau fraud yang tidak sengaja, menyampaikan hasil audit kepada pemakai laporan, dan meyakinkan bahwa auditor adalah independen. Yang kedua, penetapan standar dan aturan. Untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan audit, kebutuhan masyarakat, dan timbulnya teknologi baru. Yang ketiga, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. AICPA dapat membantu melindungi para anggotanya dengan menetapkan persyaratan tersebut tertentu. Yang keempat, menetapkan persyaratan peer review untuk mendidik anggota dan mengidentifikasi kantor akuntan publik yang tidak memenuhi standar profesi. Yang kelima, melawan tuntutan hukum. KAP harus melawan tuntutan yang kurang berdasar meskipun dalam jangka pendek. Biaya untuk memenangkan perkara itu lebih besar daripada biaya yang berdamai. Yang keenam, pendidikan bagi pemakai laporan. AICPA, pimpinan KAP, dan para pengajar harus mendidik para investor serta pihak lain yang membaca laporan keuangan mengenai arti yang tepat dari pendapat auditor serta ruang lingkup dan sifat dari pekerjaan auditor. Yang ketujuh, memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas, suatu profesi yang mengawasi anggotanya sendiri. Dan yang kedelapan, perundingan untuk perubahan hukum. Tujuannya untuk mengurangi biaya kewajiban sebagai sasaran untuk mengurangi biaya asuransi kewajiban yang dibebankan kepada pelanggan melalui kenaikan harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seseorang auditor yang berpraktek dapat pula mengambil langkah tertentu untuk meringankan kewajibannya. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. 2. Memperkerjakan personil yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak. Ketiga, mengikuti standar profesi. Keempat, mempertahankan independensi. Yang kelima, memahami bisnis klien. 6. Melaksanakan audit yang bermutu. 7. Mendokumentasikan pekerjaan secara layak. 8. Mendapatkan surat penugasan dan surat representasi. 9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. 10. Mengadakan asuransi yang memadai. 11. Mencari bantuan hukum. 12. Memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas. Dan yang ke-13, mengungkapkan skeptisme profesional. Sekian presentasi dari kami, kiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyebutan dalam gelar. Dadah.